contra uno con algún jugador. Prometemos que si quedamos eliminados será... Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Bulgaria are the 80th ranked team in the world. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola tanah air. Dua bintang kelas dunia, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, dikabarkan siap bergabung dengan timnas Indonesia. Isu ini langsung viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola nasional. Rumor ini mencuat setelah adanya spekulasi terkait program naturalisasi besar-besaran yang disebut-sebut akan dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai strategi ambisius untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kebenaran kabar tersebut. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa peluang bergabungnya Haaland dan Mbappe sangat kecil, mengingat keduanya masih menjadi pemain inti di klub elit Eropa dan memperkuat tim nasional negara masing-masing. Meski begitu, wacana ini tetap memantik antusiasme luar biasa dari publik. Banyak fans berharap timnas Indonesia suatu hari bisa diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia, baik melalui naturalisasi maupun pembinaan talenta lokal. Jika kabar ini benar terjadi, tentu akan menjadi sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Namun untuk saat ini, publik diimbau untuk tetap menunggu konfirmasi resmi dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar sensasional. Dua mega bintang dunia, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, disebut-sebut telah dihubungi langsung oleh pelatih timnas Indonesia, John Hertman. Dalam kabar yang beredar luas di media sosial, disebutkan bahwa komunikasi tersebut berkaitan dengan proyek besar penguatan skuad Garuda menuju kompetisi internasional. Bahkan, isu ini menyebut kedua pemain tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun, penting dicatat, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak terkait. Selain itu, secara regulasi FIFA, perpindahan kewarganegaraan pemain untuk membela tim nasional lain memiliki syarat ketat. Dan dalam kasus Mbappe serta Haaland, hal tersebut dinilai hampir mustahil. Sejumlah pengamat sepak bola menyebut kabar ini lebih mengarah pada spekulasi atau konten viral, bukan fakta yang bisa dipastikan kebenarannya. Mengingat kedua pemain masih aktif membela negara masing-masing dan berada di level tertinggi sepak bola Eropa, peluang bergabung dengan timnas Indonesia sangat kecil. Meski begitu, isu ini tetap membakar semangat para fans. Banyak yang menganggap ini sebagai mimpi besar yang menunjukkan betapa tingginya harapan publik terhadap kemajuan timnas Indonesia. Dua superstar dunia, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, dikaitkan dengan timnas Indonesia dan disebut-sebut siap tampil dalam laga internasional mendatang. Isu ini langsung viral dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Tahun 2023 lalu, timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, timnas Argentina. Hasilnya, timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kini, timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang timnas Prancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerja sama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih, hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa, serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat, sehingga diperlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20. Jadi hal ini sangat memungkinkan. Tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk untuk timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Hal ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan. Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United, Jens Reven, mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada Rabu, 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karier internasionalnya tersebut. Kabar mengejutkan kembali menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Nama dua bintang muda dunia, Lamine Yamal dan Erling Haaland, disebut-sebut akan bergabung dengan timnas Indonesia. Isu ini langsung viral di media sosial dan memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola. Namun, apakah kabar ini benar? Fakta tentang Erling Haaland. Penyerang tajam milik Manchester City ini merupakan pemain asal Norwegia dan saat ini masih aktif membela timnas Norwegia. Ia adalah anak dari mantan pemain Norwegia, Alf Inge Haaland. OneFootball Plus 1. Isu bahwa Haaland memiliki keturunan Indonesia ternyata hanya rumor yang beredar di media sosial. Tidak ada bukti kuat atau sumber resmi yang menyatakan ia memiliki darah Indonesia. OneFootball. Selain itu, dalam aturan FIFA, pemain yang sudah bermain untuk tim nasional senior seperti Haaland tidak bisa pindah membela negara lain, kecuali memenuhi syarat khusus yang sangat ketat, dan dalam kasus ini hampir mustahil. Fakta tentang Lamine Yamal. Sementara itu, Lamine Yamal adalah pemain muda berbakat milik Barcelona yang berasal dari Spanyol. Ia dikenal sebagai salah satu wonderkid terbaik Eropa saat ini dan diproyeksikan menjadi masa depan timnas Spanyol. Tidak ada informasi valid yang menyebutkan bahwa Yamal memiliki garis keturunan Indonesia atau sedang dalam proses naturalisasi ke Indonesia. Kenapa isu ini bisa viral? Fenomena seperti ini sering terjadi karena harapan besar fans Indonesia melihat timnas semakin kuat. Tren naturalisasi pemain keturunan Indonesia, konten viral dan clickbait di media sosial. Padahal, pemain keturunan Indonesia yang benar-benar bisa dinaturalisasi biasanya memiliki garis keluarga yang jelas, seperti beberapa pemain diaspora yang memang punya darah Indonesia. Kesimpulan, kabar bahwa Lamine Yamal dan Erling Haaland akan bergabung dengan timnas Indonesia tidak benar, hoaks. Tidak ada bukti mereka memiliki keturunan Indonesia dan secara regulasi FIFA juga hampir tidak mungkin terjadi. Dalam skenario ini, disebutkan bahwa Yamal memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang membuka jalan naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Pemerintah bersama PSSI bergerak cepat menyelesaikan administrasi, termasuk perpindahan federasi.
dampak besar untuk timnas Indonesia. Kehadiran Yamal akan langsung mengubah wajah skuad Garuda, menambah kreativitas dan kecepatan di lini sayap, meningkatkan daya serang menghadapi tim-tim kuat Asia, memberi efek psikologis besar bagi lawan. Dengan usia yang masih sangat muda, Yamal bisa menjadi pilar jangka panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia FIFA. Reaksi dunia sepak bola. Jika ini benar terjadi, Federasi Sepak Bola Dunia sepak bola internasional mendadak diguncang kabar mengejutkan. 3 bintang top Eropa, yakni Erling Haaland, Virgil van Dijk, dan Kylian Mbappe, dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari penggemar sepak bola global. Banyak yang tak menyangka bahwa skuad Garuda bisa dikaitkan dengan pemain-pemain kelas dunia yang selama ini menjadi ikon klub-klub elit Eropa. Isu ini semakin panas setelah muncul spekulasi tentang proyek besar naturalisasi pemain keturunan dan strategi ambisius untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi dunia. Bahkan, beberapa pengamat menyebut jika hal ini benar terjadi, Indonesia bisa langsung menjadi kuda hitam di Piala Dunia. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak pemain terkait kabar tersebut. Banyak pihak menilai berita ini lebih condong sebagai rumor atau spekulasi liar yang sengaja dihembuskan untuk menarik perhatian publik. Meski begitu, satu hal yang pasti, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap timnas terus meningkat dan harapan untuk melihat Garuda tampil di panggung dunia semakin besar. Timnas Indonesia berpeluang mendapat sentuhan khas Brazil untuk memperkuat skuadnya. Kehadiran para pemain asing yang eligible dinaturalisasi ini diyakini mampu membuat permainan Garuda lebih hidup dan menghibur. PSSI saat ini tengah menyusun rencana matang untuk menambah kekuatan lewat jalur naturalisasi. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing tim nasional di level internasional yang semakin ketat. Kabar soal proses naturalisasi tersebut telah dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa tahapan administrasi masih berjalan dan menunggu kepastian jadwal sidang di DPR. Arya menegaskan bahwa federasi tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Proses ini dinilai krusial agar pemain yang dinaturalisasi benar-benar sah secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Sejauh ini, PSSI masih menutup rapat identitas pemain yang sedang diproses. Jumlah pemain yang akan dinaturalisasi pun belum diungkap ke publik. Belum tahu, kita tunggu saja, ujar Arya singkat kepada awak media. Ia juga memberi sinyal bahwa proses ini kemungkinan baru berjalan setelah FIFA Series 2026 rampung. Keputusan tersebut hari ini menjadi momen yang sangat menarik untuk membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap performa skuad Garuda, berbagai isu panas mulai dari persiapan laga besar, strategi pelatih, hingga rumor pemain terus menjadi sorotan utama. Antusiasme supporter kian memuncak, apalagi dengan agenda penting seperti FIFA Matchday yang mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dunia, termasuk timnas Prancis. Kondisi ini membuat setiap informasi terbaru seputar timnas selalu dinantikan dan ramai diperbincangkan. Tak hanya soal pertandingan, dinamika internal tim, perkembangan pemain muda, hingga potensi kejutan dalam skuad juga menambah daya tarik pembahasan hari ini. Semua ini menjadikan timnas Indonesia sebagai topik hangat yang sulit dilewatkan oleh pecinta sepak bola tanah air. Jelang laga panas FIFA Matchday 2026, perhatian publik sepak bola dunia tertuju pada duel antara timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Prancis. Pertandingan ini diprediksi menjadi ujian besar bagi skuad Garuda dalam mengukur level permainan di panggung internasional. Dalam beberapa hari terakhir, muncul kabar mengejutkan yang langsung viral di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia disebut tengah memproses naturalisasi 2 pemain muda dan kelas dunia, yakni Erling Haaland dan Lamine Yamal. Jika kabar ini benar, maka kekuatan lini serang Indonesia akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pelatih timnas Indonesia dikabarkan ingin menghadirkan kombinasi pemain muda berbakat dengan pengalaman internasional guna menghadapi tim sekelas Prancis yang dihuni pemain elit dunia. Kehadiran Haaland yang dikenal sebagai striker tajam dengan fisik kuat dan insting gol tinggi, serta Yamal yang memiliki kecepatan dan kreativitas luar biasa di sektor sayap, dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari federasi terkait proses naturalisasi tersebut. Banyak pihak menilai kabar ini masih sebatas spekulasi, namun tetap menambah panas suasana jelang pertandingan. Di sisi lain, timnas Prancis dipastikan akan turun dengan kekuatan penuh. Mereka dikenal memiliki kedalaman skuad yang luar biasa,
dengan pemain-pemain top yang bermain di Liga Elit Eropa. Hal ini membuat pertandingan nanti diprediksi berlangsung sengit dan penuh tekanan bagi kedua tim. Bagi timnas Indonesia, laga ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional di mata dunia. Dukungan penuh dari supporter diharapkan mampu menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal. Apakah benar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mengupayakan pencarian lawan bertanding bagi timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan progres komunikasi dengan calon lawan tersebut di Jakarta pada Kamis 16 April 2026 sore waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian mengenai identitas tim lawan. Hal ini dikarenakan proses administrasi dan kesepakatan tertulis antar federasi masih dalam tahap berjalan dan belum final. Ita tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white, kata Erick kepada awak media termasuk Kompas.com, Kamis 16 April 2026 sore waktu Indonesia Barat. PSSI mencatat sudah ada tanggapan awal dari salah satu kandidat negara yang dihubungi. Dari 3 surat elektronik yang dikirimkan oleh federasi, baru 1 negara yang memberikan jawaban terkait ketersediaan jadwal mereka untuk bertanding. Kalau email ada 3, ya baru direspon 1. Erick Thohir menambahkan bahwa meskipun sudah ada respons, kepastian tetap menunggu dokumen resmi. Sinyalemen mengenai asal negara calon lawan pun mulai bermunculan seiring dengan kebutuhan taktis skuad Garuda. Ya nanti kalau sudah ada. Baru respons berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa. Tapi kan black and white-nya belum, tambah Erick. Mengenai level kualitas lawan yang akan dihadapi, pimpinan PSSI tersebut memilih untuk tetap bersikap tertutup. Ia meminta semua pihak bersabar menanti proses negosiasi selesai dilakukan oleh tim internal federasi. Saya nggak bisa bicara, kita tunggu, kata Erick. Indikasi kuat menunjukkan bahwa calon lawan skuad asuhan John Hartman tersebut berasal dari benua Asia. Pemilihan lawan dari kawasan ini bertujuan untuk membantu proses adaptasi pelatih asal Inggris tersebut dengan pola permainan sepak bola di wilayah Asia. Belum ada. Saya rasa Coach John masih perlu beradaptasi dengan sistem pertandingan yang ada di Asia. Karena kita tahu backgroundnya Coach John itu kan selama ini ada di wilayah zona yang berbeda. Jadi kasih kesempatan Coach John berkonsolidasi, kata Erick. PSSI memastikan akan segera mempublikasikan jadwal resmi pertandingan segera setelah surat resmi diterima. Hingga saat ini, pihak federasi masih menyimpan rapat rincian negara yang dimaksud agar proses koordinasi berjalan lancar. Untuk uji coba buat tim nasional Indonesia dengan Prancis di senior dan Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola. Langkah ini membuka peluang baru bagi sejumlah negara yang sebelumnya gagal lolos. Informasi ini diungkap jurnalis ESPN, Luis Carlos Largo, yang menyebut pembahasan sudah memasuki tahap serius. FIFA kini menyiapkan skenario darurat untuk menjaga komposisi peserta turnamen tetap ideal. FIFA sudah mempertimbangkan untuk menggelar babak playoff tambahan yang melibatkan 2 tim dari Eropa dan 2 tim dari Asia, jika tim nasional sepak bola Iran tidak ikut serta dalam turnamen tersebut, tulis Luis Carlos Largo. Dalam skema tersebut, FIFA akan menyediakan 4 slot tambahan. Rinciannya, 2 slot untuk zona Eropa, yakni UEFA, dan 2 slot untuk zona Asia, yakni AFC. Langkah ini langsung memicu perhatian karena jarang terjadi perubahan format menjelang turnamen besar. Situasi Iran menjadi faktor utama yang mendorong FIFA mempertimbangkan opsi ini. Dari zona Eropa, tim yang berpotensi masuk playoff tambahan merupakan negara yang gagal di jalur playoff sebelumnya. Nama-nama seperti Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark masuk dalam daftar kandidat. Mereka merupakan tim kuat yang tersingkir di fase krusial, sehingga masih dianggap layak bersaing untuk memperebutkan tiket tambahan jika skema ini disetujui.
Sementara dari zona Asia, peluang terbuka bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pembahasan mengenai tambahan playoff ini memiliki tenggat hingga 30 April 2026. Keputusan FIFA akan berdampak besar terhadap peta persaingan di UEFA dan AFC. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA Asian Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Prancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis itu, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerjasama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih, hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat sehingga perlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20, jadi hal ini sangat memungkinkan, tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk bagi Timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan.
Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United, Jens Reven, mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada Rabu 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karir internasionalnya tersebut. "Saya harus menitikan sedikit air mata. Ini benar-benar mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan," ujar Jens Reven, striker Bali United. Perjalanan karir Reven menuju skuad Garuda Senior tergolong sangat cepat setelah ia memutuskan bergabung dengan Bali United pada musim ini. Proses perpindahannya dari Belanda ke Jakarta hanya memakan waktu 1 pekan negosiasi yang ia ibaratkan seperti menaiki wahana roller coaster. Keputusan besar tersebut menuntut pengorbanan besar karena ia harus meninggalkan lingkungan keluarga serta teman-temannya di Belanda. Selain faktor emosional, ia juga sempat menghadapi tantangan berupa perbedaan waktu yang signifikan saat pertama kali menetap di Indonesia. Sebelum menembus skuad senior, Reven mengawali karir di DWO Zoetermeer dan SV Nootdorp sebelum akhirnya menimba ilmu di Akademi FC Dordrecht. Performa impresifnya di level klub membuatnya sempat dipanggil memperkuat timnas Indonesia kategori usia 20 dan 23. Meskipun sudah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil John Hartman, Reven belum mendapatkan kesempatan debut di lapangan. Berdasarkan laporan suara.com, ia masih menghuni bangku cadangan saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026. Reven kini fokus mempersiapkan fisik dan mentalnya agar bisa segera mendapatkan menit bermain di panggung internasional. Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional seperti performa yang ia tunjukkan bersama Bali United.